Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Mau One Piece chapter 1111 pastinya sudah dinantikan oleh para player. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama player sekalian. Mau One Piece semakin hari semakin membagongkan. Bajak laut topi jerami saat ini harus berhadapan dengan 5 kakek Sugiono yang memiliki otoritas tertinggi di pemerintah dunia. Perubahan wujud iblis para Gorosei terinspirasi dari mitologi di beberapa negara. Pertama adalah Saint Saturn yang merupakan Yuki. Yuki adalah yokai laba-laba yang terkenal dengan wajahnya yang seperti banteng. Biasanya Yuki menyerang orang-orang yang berada di pantai. Kemudian Saint Mars merupakan Itsumade. Itsumade adalah yokai burung menyeramkan, berwajah manusia dengan tubuh berbentuk ular. Lalu Saint Valkyrie merupakan Houki. Houki adalah siluman babi membagongkan yang berasal dari Cina. Dia terkenal karena terornya yang mengerikan. Selanjutnya adalah Saint Ushijuro yang merupakan Bakotsu. Bakotsu adalah yokai tulang belulang yang dikatakan merupakan arwah dari seekor kuda yang mati karena dibakar hidup-hidup. Terakhir adalah Saint Jupiter yang merupakan Sandworm. Sandworm merupakan makhluk sejenis ular naga yang tak memiliki kaki. Sepertinya cacing kremi Jupiter ini terinspirasi dari cacing yang ada di serial Dune. Mau One Piece chapter 1111 memiliki angka yang cantik, sama seperti Shopee 1111. Bahkan pada chapter ini juga Oda Sensei memberikan kita sebuah color theory. Oda sering bermain dengan angka-angka untuk melakukan sebuah foreshadowing. Contohnya saja dalam angka-angka yang tertera pada bounty karakter di serial One Piece. Bounty terbaru Zoro setelah Aquano adalah 1.111 juta berry, di mana angka 1111 ini sebenarnya merepresentasikan tanggal lahir dari Zoro, yaitu November tanggal 11. Kemudian bounty terbaru Sanji adalah 1.032 juta berry, di mana angka ini juga merepresentasikan tanggal lahir Sanji, yaitu di bulan Maret tanggal 2. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika mau One Piece chapter 1111 akan menjadi chapternya si Babang Marimo. Kita lihat apa yang terjadi pada chapter 11 dan chapter 111. Pada One Piece chapter 11 diperlihatkan momen badass Zoro untuk yang pertama kalinya, tepatnya saat dia bertarung melawan bajak laut Buggy. Selain itu, pada chapter ini merupakan aksi pertama kalinya Zoro menyelamatkan Luffy. Kemudian pada One Piece chapter 111, tepatnya saat di Whiskey Peak, setelah berhasil mengalahkan 100 orang sendirian, Zoro berhasil menyelamatkan Vivi dan kemudian bertarung melawan si manusia upil, Mr. Five. Dalam One Piece chapter 1111, Zoro kembali mendapatkan badass moment, yaitu pertama kalinya dia berbenturan dengan Gorosei botak, Saint Ethan Baron V. Ushijuro. Pada chapter sebelumnya, Zoro sudah menyadari adanya aura haki aneh yang terpancar di seluruh pulau. Menariknya adalah saat ini posisi Zoro tepat berada di atas Gorosei Ushijuro yang sedang menebas salah satu pasifista. Pertarungan antara Zoro dan Ushijuro memang tak bisa terhindarkan. Beberapa clue bahkan sudah dipersiapkan oleh Oda sejak lama. Gorosei Ushijuro memegang pedang Sodai Kitetsu, pedang generasi pertama dan terkuat dari seri pedang Kitetsu, sekaligus masuk ke dalam kelas 12 Saijo O Wasamono. Sedangkan Zoro saat ini menggunakan pedang Sandai Kitetsu, pedang Kitetsu generasi ketiga yang ditempa oleh Kozuki Sukiyaki, ayah dari Kozuki Oden. Sedangkan pedang generasi kedua yaitu Nidai Kitetsu berada di tangan Sukiyaki, di mana dia mengatakan jika nenek moyangnya lah yang membuat pedang tersebut. Itu artinya pedang Sodai Kitetsu juga dibuat di Wano Kuni oleh dedengkotnya klan Kozuki di masa lalu. Sehingga dapat disimpulkan jika si Gorosei botak ini masih memiliki hubungan dengan Wano Kuni. Hal itu semakin diperkuat dengan nama Juro yang ada di belakang nama dari Ushijuro, di mana saat di Wano Kuni, nama samaran Zoro adalah Zoro Juro. Dalam kepercayaan Hindu, planet-planet juga dianalogikan dengan bermacam-macam jenis batu akik. Kita ambil contoh saja planet Saturnus. Saturnus diibaratkan dengan batu safir biru. Saturn lah yang bertanggung jawab atas penyakit Sapphire Scale yang diderita oleh Ginny dan juga Bonnie. Lalu batu apa yang dianalogikan untuk planet Venus? Berlian. Menariknya adalah setelah Zoro berhasil mengalahkan dan menebas Mr. One yang merupakan pemakan buah iblis besi Nomi.
Mr. One bertanya pada Zoro apakah dia selanjutnya akan memotong berlian. Nah, itu artinya pertarungan antara Zoro melawan Nusjuro memang benar-benar sudah ditakdirkan. Perubahan yokai dari Nusjuro adalah Bakotsu, sosok kerangka dari kuda yang dikatakan dibakar hidup-hidup hingga tewas. Di mana wujud siluman tersebut dapat dihubungkan juga dengan sosok Ghost Rider. Ghost Rider merupakan siluman tengkorak yang mengendarai kuda. Selain itu, Ghost Rider juga memiliki julukan sebagai The King of Hell. Yap, sangat berhubungan dengan Zoro bukan? Setelah dia berhasil mengalahkan King di Wano Kuni, Zoro memiliki tujuan untuk menjadi King of Hell alias Raja Neraka. Di mana Ghost Rider tak akan menyerahkan mahkotanya kecuali dengan melakukan pertarungan yang sangat membagongkan. Teknik dari Nusjuro sudah sedikit diperlihatkan di One Piece Chapter 1110. Dia menggunakan tebasan beku untuk melumpuhkan pasifista. Teknik yang mirip seperti milik Brook, sosok yang berhasil bangkit dari kematian dan jiwanya sempat berada di alam baka, sehingga dia bisa menggunakan tebasan beku. Menariknya juga dalam chapter yang sama, Zoro menggunakan teknik baru yang terinspirasi dari nama neraka terdingin dalam ajaran Hindu, yaitu Ahava. Pertarungan antara Zoro melawan Nusjuro hanya akan berlangsung hingga film panas milik Dr. Vegapunk selesai diputar. Karena tujuan utama kru topi jerami memang untuk melarikan diri dari Egghead ke pulau. Pertarungan antara keduanya diungguli oleh Gorosei Nusjuro. Sama seperti Saturn, semua Gorosei memiliki kemampuan untuk beregenerasi. Dan Zoro masih belum bisa memberikan luka pada Nusjuro. Apakah kalian masih ingat dengan ramalan Basil Hawkin pada Luffy dan Zoro ketika mereka pertama kali bertemu di Wano Kuni? Yap, Hawkin mengatakan jika persentase hidup dari Luffy dan Zoro dalam 1 bulan ke depan adalah 19%. Dan jika dihitung secara timeline, 1 bulan itu tepat pada hari di mana insiden Egghead terjadi. Hari di mana bajak laut topi jerami digerebek oleh kelima kakek Sukiono. Karena ramalan dari Hawkin tak pernah salah, itu artinya Luffy dan Zoro akan terdesak saat bertarung melawan Gorosei. Dan kemungkinan mereka bisa hidup hanyalah 19%. Yap, sudah jelas akan ada sosok yang mengorbankan diri agar bajak laut topi jerami dapat melarikan diri. Satu-satunya sosok yang akan melakukan itu adalah robot kuno yang berada di Pulau Egghead. Robot itulah yang akan menahan para Gorosei di Pulau Egghead. Ya, pertarungan antara Zoro dan Nusjuro akan kembali terjadi di perang akhir One Piece. Pedang milik Nusjuro diperlihatkan berwarna hitam. Entah dia melapisinya dengan armamen daki, atau memang pedangnya sudah menjadi hitam permanen, seperti milik Mihawk dan juga Ryuma. Seharusnya sih sudah jadi hitam permanen. Nusjuro sudah hidup berabad-abad. Kalau pedangnya belum menjadi Kokuto, rugi dong. Pedang hitam permanen masih belum dicapai oleh Zoro, sehingga akan menarik jika pada pertemuan mereka selanjutnya, pedang Zoro sudah menjadi pedang hitam permanen. Pertarungan untuk memperebutkan gelar Raja Neraka. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai chapter 11 yang akan menjadi chapternya Zoro. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.